Berakhirnya ujian kedua ini banyak meninggalkan pengalaman dan kenangan. Lawine saking lemesnya karena gagal, Kane mencoba menggodanya dengan apakah mau dilus. Lawine tak disangka menerimanya dan mau dilus, saking parahnya ya. Sepertinya juga karena banyak rintangan yang dilalui, terus gagal di tengah-tengah, tak heran membuat beberapa orang yang menjadi pesimis. 何その袋。 Berakhirnya ujian kedua juga, tampaknya yang kita lihat, Friend ngambek lagi ya guys ya. Sark juga makin bingung, kenapa jadi makin sering ngambek. Saat ditanyakan kenapa, Friend menjawab, dia lagi kesel sama Nona Ferreren. Tongkatnya saat pertarungan di dungeon itu rusak kan. Tapi Ferreren suruh untuk ganti saja dan buang tongkat lama. Padahal kan itu pemberian berharga dari Haiter yang sudah menemaninya saat masih kecil dulu. Tongkat itu juga ada sejarah pribadinya tahu. Sark menenangkan kalau itu Ferreren loh. Tahu sendiri kan Ferreren mah. Di lain tempat, tepatnya pada toko Richard, Denken yang masih ingin bertemu dengan Richard walau orangnya selalu bilang kalau dia sudah gagal loh pada ujian kedua ini, jadi kita sudah tidak ada hubungan lagi. Denken sepertinya masih mau menjaga hubungan dengan Richard walau agak kaku. Denken bilang kalau 3 tahun lagi saat ujiannya kembali diadakan, Richard pasti akan jauh lebih kuat. Jadi berhentilah jadi orang yang pesimis. Dengan semua itu juga Laufin bilang, maaf ya kakek memang agak kikuk. Richard menjawab, lu siapanya Denken sih? Namun Richard juga berpikir ada benernya. Tak berhenti di situ, Ferreren datang setelah berkeliling kota sekalian bertanya, akhirnya menemukan yang dia maksud orang-orang. Kalau toko Richard bisa memperbaiki tongkat walau sudah hancur. Richard merasa ini hari sialnya kali ya. Udah mah lagi galau karena gagal, ada-ada aja yang datang ngeganggu. Namun walaupun begitu, Richard tetap punya hak untuk menolak memperbaikinya dan mending kayu yang terlihat seperti sampah ini diganti saja dengan yang baru. Ferreren bilang itu bukan sampah. Mungkin, tapi misal itu nggak bisa ya udah dia pamit pergi. Richard pun mengatakan, ini anak bikin kesel aja. Siapa yang bilang dia tak bisa? Freeland. 何。手入れが行き届いたいい杖だ。ゴミだなんて言って悪かった。Ferreren males pulang, makanya agak maleman aja. Dia males ke rumah, makan yang banyak aja. Sark yang malang ini berusaha membuat Friend mengerti. Sudahi saja ngambeknya. Kalau kurang mengerti satu sama lain, kenapa mulai sekarang gak lebih dekat aja? ああ、お前、弟子か？違ったか？ああ、いや、そうだよ。ま、どっちでもいいが、こっちも儲かるってのにな。大事にしろよ。 Selanjutnya setelah sampai di penginapan, tongkat miliknya sudah kembali dibenerin yang berada di atas kasurnya. Friend jadi paham maksud Tuan Haiter dulu bahwa Ferreren itu memang orangnya nggak pengertian dan kurang peka. Tapi dari situ ada kelebihannya. Dia akan mencari cara untuk menebus kesalahan. Dan baru Friend paham kalau ternyata Ferreren tak bermaksud jahat. Dia peduli, hanya saja Ferreren kan kikuk. Silat. フリーレン様。何。いえ。そう。第三次試験を始めます。 Seri bertanya pada Sensei, kenapa ini sangat jelek hasil ujian kali ini? Kok bisa-bisanya ada 12 orang yang lulus? Apakah nggak kebanyakan? Karena juga ada satu orang yang hebat yang seharusnya juga nggak bisa ikut, membuat peserta yang tak kompeten bisa ikut lulus. Sensei sih di situ diam aja daripada ntar disalahin ya kan. Seri bilang ini bukan salahnya dan menyalahkan Ferreren karena hal ini. Sebenarnya guys, diadakan ujian ini pada dasarnya untuk kerjasama tim dan kekompakan. Namun ada aja orang yang enggan bekerja sama dan itulah sebenarnya orang yang nggak pantas menjadi top 1, egois dan merasa hebat sendiri. Maka dari itu sepertinya Seri harus deh turun tangan dan menyelesaikan mereka dengan damai deh. Seri bertanya pada Lernen, salah satu murid terhebatnya yang juga dia ini berbakat ya. Menurutmu gimana kalau kamu yang uji? Lernen merasa dia nggak cocok. Dia sekali lihat juga nggak bakal bisa mampu melawan Ferreren. Daya sihirnya ditutupi. Walau masih ada sisa kalau tanda sihirnya berfluaksi, orang mana yang bisa melakukan itu terus menerus? Jadi mana punya Ferreren ini memang sudah puncaknya. Kaum iblis yang paling peka dengan daya sihir aja nggak mampu sadar kalau daya sihir Ferreren itu besar dan cuman segitu aja. Apalagi manusia ya kan. Jadi sepertinya juga Ferreren sudah unggul dari Seri di bagian ini. Karena Larven juga sepertinya tak menyadari kemampuan menutupi sihir itu masih susah dikendalikan atau dilakukan oleh Seri gurunya. Tapi Seri membuat sindiran halus bahwa sudah setengah abad dia menjadi penyihir kelas pertama yang sukses. Dengan hidup yang sudah mau habis, dia tak ada kesempatan lagi loh untuk melawan Ferreren. Tapi sekarang dia malah gak mau berhadapan dengannya. Sangat disayangkan. Nyesel gue nerima manusia jadi murid.
benar-benar sangat disayangkan. でもゼーリエの直感はいつも正しい。ゼーリエは私とフェルンを受からせる気はないね。未だにゼーリエが望むほどの魔法使いには慣れていない。Kane baru masuk dan baru bilang, Anu sudah membuat Seri mengambil keputusan ya guys ya bahwa Kane telah gagal. Kane bertanya, boleh tanya alasannya? Seri menjelaskan, kamu takut kan dengan daya sihirku dan tak pernah membayangkan untuk menjadi penyihir kelas 1 karena kamu sebenarnya kurang yakin kan? Ingat, sihir itu dunia imajinasi. Yang tak bisa dibayangkan maka tidak akan terwujud. Jadi kamu gagal, 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 dan gagal. Freren? Kamu mau memang digagalkan sih, tapi aku kasih kesempatan satu deh. Sebutkan sihir yang kamu sukai. Freren menjawab, menciptakan bunga. Seri terdiam dan mengingat itu sihir kesukaan Flame. Sangat konyol dan sihir yang tak berarti apa-apa. Freren pun digagalkan. Freren sih sudah nggak kaget karena dia tahu pasti akan begini. Seri bertanya walau sudah diejek begitu kok Freren biasa aja. Apa benar dia mengalahkan Raja Iblis? Freren bilang tak salah, tapi dia tersendiri. Ada Himmel dan lainnya soalnya. それならオートにいくらでもいるでしょ。どうして私を仲間にしたの？君がいいと思ったんだ。なんで？ Saat di masa lalu setelah pertanyaan Freren kenapa Himmel merekrutnya, Himmel bercerita saat dulu dia pernah menolongnya loh saat Himmel saat masa kecil dulu saat tersesat. Freren bilang, ah masa dia udah lupa. Saat dulu itu karena kelamaan nyari herba dan kelamaan berkeliaran, Himmel kecil tersesat dan sangat merasa kesepian. Tapi ada seorang elf yang datang lalu melihat dan menunjukkan arah desa. Menurut Himmel kecil itu adalah tindakan yang dingin karena tidak ada satu kata penghibur keluar dari mulut Freren. Ya karena kikuk sih. Tapi juga melihat Himmel yang tampaknya gelisah, Freren mungkin cukup paham dan menghibur dengan cara yang dia bisa, yaitu menciptakan taman bunga yang membuat Himmel terkesan. Baru pertama kali juga dia merasakan kalau sihir itu seindah ini ya. Freren juga gak nyangka sihir yang Seri anggap sampah ini bisa mempertemukannya dengan teman-temannya yang hebat. Freren juga bilang kalau Seri pasti akan menggagalkan Freren kan. Sayangnya itu tak bisa karena Seri akan dibuat terkejut melihat bakat Freren. Setelah giliran Freren, Seri mulai serius menunggu apa benar era manusia sudah tiba pada puncaknya. Lihat Freren yang molongo, Seri tampak kecewa karena sama saja dengan peserta lain yang akan terpaku pada daya sihir. Tapi tunggu, kok reaksinya kayak gitu? Seri pun bertanya, apa yang kau lihat? Freren berkata, sihirnya berfluktuasi. Seketika itu Seri tersenyum karena akhirnya ada manusia yang menyadari naik turunnya sihir ini yang memang aslinya nggak sempurna ya guys ya, jika ada dari kalian yang kurang paham. Seri pun berniat mengajak Freren jadi muridnya karena Freren ini kalau dia didik bakal jadi lebih hebat lagi melihat pijakan potensi miliknya melebihi murid-murid sebelumnya. Menurut gua mungkin guys kalau Freren terima, Freren bakal jadi Flame kedua ya guys, salah satu murid yang paling terbaik dari Seri. Sangat menarik banget itu. Tapi sayang Freren menolaknya. Dia ada Nona Freren soalnya. ゼーリエに何を言っても不合格になるように。フリーレン様の弟子です。フリーレンの入れ知恵だな。私は有望な魔法使いを見逃すほどバカじゃない。合格だ。 Kali ini selanjutnya giliran Denken ya guys ya. Seri dibuat heran padahal dia penyihir kerajaan paling berpengaruh di utara. Sejujurnya Seri sudah banyak dengar cerita tentang perjalanan Denken ini saat muda. Memang penuh kontroversi banget. Andai saja saat muda dulu dia ketemu ketika masih punya ambisi dan gairah. Denken bilang, emang sekarang beda kah? Seri institusikan bahwa Denken tadi mencoba cari celah untuk melawannya kan. Denken bilang gak salah, tapi dia langsung mengurungkan niatnya. Seri tersenyum karena Denken walau udah tua masih ada ambisi tujuan serta gairah bertarung dan Denken pun diluluskan. Selanjutnya saat Ubel, entah kenapa Seri langsung meluluskan Ubel ketika melihat Ubel. Heran lah, gak tanya-tanya kah? Buat apa? Ubel pun, oh iya ya, gue jujur masih belum paham apa gue kekurangan info ya. BTW tujuan Ubel jadi penyihir kelas 1 gue masih belum paham ya guys ya, atau belum tahu lah. Selanjutnya saat giliran Len, Seri langsung sadar dari awal ujian Len yang asli tidak pernah keluar dari desa kan, dan malahan yang asli sedang santai minum kopi di warung. Len cukup terkejut bahwa Seri bisa tahu Ubel aja nggak bakal sadar. Seri punya pendapat kalau Len ini punya nyali dan Len pun diluluskan. Selanjutnya saat Wearable, Seri merasa ini orang yang cukup unik. Dia juga tahu Wearable itu siapa. Seri bertanya, sihir yang kau sukai? Wearable mengatakan bahwa sihir mah untuk membunuh dan membunuh, ada dua-duanya. Seri tersenyum karena ini jawaban yang unik juga serta meluluskannya. Selanjutnya saat TT metode, Seri cukup heran, jarang ada orang yang natapnya kayak kucing. Seri pun berkata, apa yang kau pikirkan saat melihatku? Metode pun menjawab, ちっちゃくて可愛いなと思いました。合格だ。確かに今年は豊作だ。フリーレン様、
受かりました。よくやった。フリーレン、ここまで来れたのはお前たちのおかげだ。これで故郷に墓参りに行ける。そう。Saat di toko kue, Fren yang masih bingung pilih kue yang mana tak sengaja bertemu dengan Laufen dan Denken. Selanjutnya, saat itu Denken membelikan saja dengan menraktir mereka semua. Jangan sungkan katanya. Waktu dia muda nggak sempat makan makanan kue kayak gini loh. Fren sih tentu dengan senang hati aja. Denken juga pun menawarkan Stark untuk ayo makan, jangan malu-malu. Stark sempat nanya ke Fren, dia siapa Fren? Fren bilang, dia kakek Denken, penyihir kerajaan di bagian utara. Stark walau agak ngelek akhirnya sadar bahwa, ternyata bangsawan toh, dan meminta maaf atas bicara yang kurang sopan. Denken bilang agar santai saja, dia kesini sebagai penyihir biasa yang ikut ujian kok. Moto-moto karada ga yowakatta. の時に妻に先立たれた。戦争に敗れた。富も権力も必要だった。大陸魔法協会を樹立したのは国ですら動かせるというのに。Denken juga bilang, Fren, sihir itu adalah alat untuk perang. Tapi setelah mengetahui sihir, ternyata sihir itu menyenangkan. Dan lagi dia menjadi penyihir karena terinspirasi dari parti pahlawan Freren. Jadi pas ujian pertama secara tidak langsung, Denken melawan idolanya ya guys. Namun bisakah kau sampaikan itu pada Freren? Fren bilang, kenapa anda saja yang langsung sampaikan? Saya rasa Nona Fren akan lebih senang kalau begitu. Denken pun merasa, iya, benar juga. Konya 特権の授与があるのですが、すごく嫌そうな顔してる。フリーレン様は出禁です。全く子供みたいな人だよね。外で待っているね。俺も外で待ってるよ。Lonceng kematian, maksudnya pemberitahuan tentang penyerahan hak istimewa bagi penyihir kelas 1 pun berbunyi. Freren merasa Fren akan lebih terkenal di eranya daripada dia karena hebat. Dan tentu ini menyenangkan. Selama dari itu, Lernen datang serta meminta maaf karena gurunya selalu bikin repot. Freren merasa itu nggak apa-apa, dia emang begitu dari dulu. Lernen juga mengatakan murid yang paling dikenang oleh seri adalah Flame yang sudah menjadi dongeng. Dan kalau aku mati nanti akan berkurang 1. Aku khawatir Nona Seri akan kesepian. Makanya agar namaku berada dalam sejarah setidaknya walau merupakan penjahat karena membunuh Nona Freren agar selalu diingat Nona Seri. Freren pun diserang di situ. Freren sih paham kalau ini tindakan Kiku dari Lernen. Freren bilang, tenang, ya ampun. Seri itu tak akan melupakan murid-muridnya karena dia pernah tanya langsung pada Seri, ini ada taman bunga, pasti habis dibikin pakai sihir kan? Katanya tadi dibilang sihir ini konyol, kok digunain? Seri pun menjawab, sejujurnya Flame itu penyihir gagal yang bakatnya hebat, tapi tak bisa dimaksimalkan agar setara denganku. Dan lagi, aku entah kenapa walau hanya sekedar kabut dan iseng saja menerima murid, aku bisa mengingat sifat karakter di setiap muridku dan tentang sihir kesukaan mereka selalu akan kuingat. Walau nama mereka tidak ada dalam sejarah seperti Flame, Seri akan selalu mengingat mereka. Makanya, kalau bisa dibilang, Seri tidak pernah menyesal menerima murid. Sundere sekali ya orang ini. Freren sampai ampun. Seri juga masih belum jujur pada muridnya sendiri. Jadi muridnya mau nyerang gue jadinya sungguh sun kekanakan sekali ya. 本当に不器用な人だ。あなたも私も。これでオイサーストともお別れだね。これ飲んでおいきよ。朝飯は食ったか？シュタルク、今日は何して遊ぶ？兄ちゃん今日は遊べないんだ。Saatnya pergi dari kota Auberts karena misi sudah selesai dengan dapat gelar penyihir kelas 1. Saatnya ke Ende, let's go. Freren nanya, tadi ngambil sihir apa sama si Seri? Fren bilang, Anda tidak sadar kah? Freren mengamati sebentar dan sadar, ini sihir pembersih baju tanpa noda ya? Fren bilang, ya, jadi kita tidak usah capek-capek nyuci dan beli parfum lagi. Seri sang kitab sihir berjalan memang hebat. Ini sihir dari zaman mitologi kuno loh. Fren ingat ekspresi Seri saat Fren cuma minta sihir ini. Tampak bete banget dia. Fren bilang, gitu ya, rasain. Di tengah jalan, Kane dan Lawine sebelum berpisah mengucapkan terima kasih terdalam kepada Freren yang banyak membantu mereka hingga mereka bisa sampai sejauh ini. Walau gagal, 3 tahun ke depan mereka akan terus berusaha lebih keras lagi. Freren tersenyum dan juga mengucapkan perpisahan. Stark dan Fren dibuat heran, kenapa ya Nona Fren selalu kayak biasa aja dan malahan kayak gampang untuk mengucapkan perpisahan. Sama saya begitu, sama Kraft juga begitu, karena... また会った時に恥ずかしいからね。何ですかそれは。
Maaf ya guys ya, banyak yang kepotong soalnya kepanjangan dan nggak ke jalan cerita. Hanya memperjelaskan saja dari cerita yang itu akan lebih jelas kalau ditonton langsung ya. Jadi guys, untuk hari ini anime ini akhirnya tamat ya guys ya. Mungkin nggak tamat, ini bersambung deh, karena perjalanan ke Ende dibilang katanya berlanjut, dan memang betul season 2-nya lagi diproduksi sekarang. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Frieren dan lainnya. Jadi mungkin segitu aja dulu ya guys ya. Semoga suka. Seperti biasa, pesan yang bisa didapat dari anime itu apa coy? Jadi kesimpulan pesan cerita ini sudah gue buat dan sesuai tangkapan gue, yaitu adalah perjalanan tentu ada akhirnya, namun akhir itu bisa dilanjutkan. Kedekatan dan saling pengertian mengajarkan kasih sayang dan bagaimana penyampaian perasaan dengan baik. Pertemanan membawa perasaan nyaman, kenangan membawa cerita di masa depan, kenangan juga membawa kita pada sikap di mana dapat mengerti hal yang belum dimengerti sebelumnya. Kisah kasih pengorbanan masih banyak diajarkan oleh guru yang paling terbaik, yaitu pengalaman. Intinya dari semua itu, belajarlah untuk mencintai. Jangan lupa selalu berdoa dan mengaji. Insya Allah hati kita mudah menerima kebenaran. Sekian dari Bang John, maksudnya dari Bang Bukuip. Jadi begitulah, semoga suka ya guys ya. Gua pamit dan segitu aja. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa selalu support ya guys ya. Boleh like juga, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kasih guys apa lagi nih untuk pembahasan anime apalagi yang seru dan favorit, serta rekomendasi yang ada di dunia ini kita. Jadi jangan lupa ngopi. Semoga ini video semoga suka dan terhibur. Sekian. Dadah.